berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bagian yang sangat penting bagi konstitusi kita. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang menjadi landasan hukum, cita-cita moral, serta semangat kebangsaan yang memotivasi kita dalam kehidupan bernegara. Pembukaan ini memberikan arah bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional, yakni keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Alinea pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pada alinea pertama tertulis bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak individu atau hak sekelompok orang. Ini berarti kemerdekaan merupakan hak kodrati atau hak alamiah yang dimiliki oleh setiap bangsa di dunia. Tidak ada bangsa yang pantas untuk dijajah atau ditindas, karena kemerdekaan adalah anugerah alam yang harus dihormati. Alinea kedua, penilaian terhadap kemerdekaan dan persatuan. Pada alinea kedua, ditekankan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan sekedar tujuan akhir, tetapi juga merupakan alat untuk mencapai cita-cita yang lebih besar, yaitu persatuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pendiri bangsa tidak hanya berjuang untuk melepas dari penjajahan, tetapi juga membangun negara yang kuat dan bersatu. Alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri, dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban. Selanjutnya, Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam alinea ketiga terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Indonesia mengakui hak koordinati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas. A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea keempat, menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci lebih lanjut. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan menunjukkan kesediaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat Indonesia berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran keempat adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. B. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjelasan dari inti alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 agar tujuan negara terwujud dalam pelaksanaannya.
Negara harus didasarkan pada suatu dasar politik negara, yaitu negara persatuan republik yang berkedaulatan. Maksudnya adalah kekuasaan yang tinggi suatu negara berada pada negara itu sendiri. C. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan keluarga, yaitu menghargai sesama anggota keluarga, menjaga sesama anggota keluarga, rukun serta sopan santun dengan saudara dan orang tua. Yang kedua, contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan sekolah, yaitu berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang, serta ikut dan berperan aktif dalam kelompok belajar. Yang ketiga, contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan masyarakat, yaitu membaur dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan dan ikut serta dalam kegiatan bersama tetangga atau kerja bakti. Negara, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Kemudian, contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan keluarga, yaitu tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga lain dan bersikap adil terhadap anggota keluarga lainnya. Lalu dalam lingkungan sekolah, seperti menaati peraturan sekolah, masuk sekolah tepat waktu, dan melakukan kewajiban di sekolah. Lalu dalam lingkungan masyarakat, kita contohnya itu seperti menjaga pergaulan dan keharmonisan dengan tetangga, juga membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Lalu di dalam lingkungan negara, yaitu membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu, seperti membayar pajak dan listrik, dan menjaga peralatan umum, dan menjaga ketertiban juga. Lalu contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan keluarga, yaitu berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai hal, seperti perihal pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan bersama keluarga. Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan sekolah, yaitu melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama dan menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok. Yang kedua, contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan masyarakat, yaitu ikut serta pemilihan ketua RT, ketua RW, dan lurah. Selanjutnya, contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan negara yang membantu penyelenggaraan pemilihan umum dan mendorong anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan hak memilihnya. Selanjutnya, contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan negara, yaitu bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama. Seperti contohnya, menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah keagamannya.